Battle Through the Heaven. Pertempuran melewati langit. Audiobook, novel silat. Episode 51. Bab 261 Pertarungan Besar di Langit. Di kaki langit yang jauh, 4 kehadiran mengesankan dari kelas Do Huang tersebar di langit. Ruang di sekitarnya tampak sedikit bergetar pada saat ini. Awan putih malas di langit biru tercabik-cabik oleh kekuatan yang mendominasi di langit. Di kota Yan, semua orang berulang kali gemetar di bawah 4 kekuatan besar dan kuat yang berinteraksi ini. Tekanan yang mengerikan itu membuat orang-orang merasa seolah-olah mereka masing-masing membawa batu seberat 500 kg. Napas mereka menjadi agak dalam dan berat. Lumen, haha, tak terduga bahwa kamu benar-benar dipaksa untuk berlarian secara acak. Jika ini ingin disampaikan kembali, Anda kemungkinan besar akan diejek sampai mati oleh mereka. Mata berbentuk segitiga besar itu menatap Xiao Yan dan Hai Bodong di seberangnya. Mulut besar, kaisar ular hitam bersayap 8, terbuka dan tertutup, mengeluarkan tawa keras yang memekakkan telinga. Dasar bajingan baya. Saya membawa seseorang dengan saya dan juga tidak ingin berkelahi dengan mereka. Jika saya tidak lari, haruskah saya dengan bodoh berdiri di sana dan menunggu mereka menyerang? Ketika wanita berpakaian hijau yang tubuhnya digantung di samping kepala, kaisar ular hitam bersayap 8, mendengar tawa mengejeknya, dia tidak bisa menahan untuk tidak berteriak dengan marah. Hehe. Kaisar ular hitam bersayap 8, tersenyum dan menggelengkan ekor besarnya. Matanya yang berbentuk segitiga bergerak. Ketika dia melirik King Lin di dada wanita yang dia panggil sebagai Lumen, suaranya yang seperti guntur menjadi jauh lebih serius. Apakah itu benar-benar murid bunga ular 3 giok hijau? Ya, tidak ada yang salah dengan indera Anda. Benar-benar itu. Saat dia menyebutkan ini, kegembiraan tersebar di dahi wanita berpakaian hijau ini sementara dia tersenyum, mengangguk dan menjawab. Itu bagus mendengar ini. Kaisar ular hitam bersayap 8, jelas mendesah lega. Dia sekali lagi mengalihkan pandangannya ke arah Xiao Yan dan Hai Bodong di seberangnya. Setelah memindai sedikit, dia berseru kaget. Dia berhenti di tubuh Xiao Yan yang memancarkan api putih tebal dan berkata dengan kaget. Sungguh tidak biasa. Mengapa saya merasa ki pada orang ini tampak agak familiar? Kamu juga punya perasaan seperti ini? Wanita berpakaian hijau itu mengedipkan matanya karena terkejut. Dia mengukur Xiao Yan dan berkata. Baru saja, saya membuka penutup saya karena ki yang agak familiar di tubuhnya. Namun, ada terlalu banyak orang kuat yang pernah saya hubungi. Oleh karena itu, saya tidak dapat mengingat hanya dengan siapa ki ini. Api berwarna putih di tubuhnya seharusnya menjadi api surgawi, kan? Hanya saja saya tidak yakin yang mana. Cek, sungguh orang yang beruntung. Kaisar ular hitam bersayap 8, berkata dengan heran. Iya, itu memang jenis api surgawi. Kekuatannya sangat menakutkan. Penjara 10.000 kayu, saya tidak berpengaruh apa-apa padanya. Wanita berpakaian hijau itu menganggukkan kepalanya dan berkata dalam-dalam. Hehe, sudah bertahun-tahun sejak saya datang ke Kekaisaran Jiamha. Aku tidak menyangka orang sekuat itu benar-benar muncul. Kaisar ular hitam bersayap 8, agak terkejut saat dia berkata sambil tersenyum. Baiklah, cukup omong kosong ini. Setelah membuat keributan besar di sini, saya khawatir orang-orang dari Sekte Awan Berkabut dan Iblis Tua dari keluarga kerajaan-kerajaan Jiamha telah merasakan sesuatu. Jika kami berlarut-larut, akan merepotkan begitu mereka terburu-buru. Wanita berpakaian hijau berkata dalam-dalam. Oke, saya tahu. Betapa bertele-tele wanita. Kaisar ular hitam bersayap 8, mengayunkan ekor besarnya sedikit dan segera berkata dengan agak menyesal. Tapi betapa malangnya. Awalnya, saya ingin mencari Ratu Medusa untuk berkompetisi. Siapa sangka evolusinya ternyata gagal. Ah, wanita yang sangat cantik. Jelas bahwa dia muncul hanya untuk kaisar ini. Baya, berhentilah berpikiran romantis seperti itu. Apakah kamu sudah melupakan keadaan mengerikan saat dia memukulmu terakhir kali? Wanita berpakaian hijau itu memutar matanya dan berkata tanpa daya. Hei, aku suka kekerasannya. Kaisar ular hitam bersayap 8, menggelengkan kepalanya yang besar dan tertawa keras. Baiklah. Anda harus membawa gadis itu dan pergi dulu.
Saya akan memblokir mereka. 10 menit kemudian, kita akan bertemu di tempat lama. Ah, hati-hati. Keduanya bukan orang sederhana. Wanita berpakaian hijau itu menganggukkan kepalanya dan mengingatkan. Sepasang sayap di punggungnya mengepak dengan lembut dan dia melesat ke kaki langit yang jauh. Yakinlah. Jika kita membandingkan kecepatan terbang, tidak ada seorang pun di kelas Dou Huang yang dapat dibandingkan dengan saya. Kaisar ular hitam bersayap 8 melambaikan ekornya ke arah wanita berpakaian hijau di kejauhan dan dengan bangga tertawa. Kamu mau pergi? Meninggalkannya? Melihat wanita berpakaian hijau itu dengan cepat melarikan diri, ekspresi Xiao Yan tenggelam. Dia mengepakkan sayap awan ungu dengan lembut dan tubuhnya melesat ke depan. Hehe, lawanmu adalah aku. Melihat Xiao Yan yang ingin terbang melewatinya dari atas. Kaisar ular hitam bersayap 8 tertawa. 8 sayapnya mengepak bersama dan tubuhnya yang besar langsung muncul di jalur yang diterbangi Xiao Yan. Ekor ular besarnya tiba-tiba terayun. Kekuatan mengerikan yang dikandungnya sebenarnya menyebabkan ruang itu memiliki semacam perasaan yang terdistorsi. Merasakan kekuatan mengerikan dari ekor ular, ekspresi Xiao Yan berubah. Dia tidak berani menghadapinya secara langsung. Tubuhnya dengan cepat memutar dan menghindarinya. Meskipun dia menghindari serangan itu, tujuannya untuk mengejar dihentikan. Sialan! Hai tua, serang! Xiao Yan mengutuk pelan. Saat tubuhnya menghindari serangan berulang dari Kaisar ular hitam bersayap 8, dia menoleh dan berteriak ke arah Hai Bodong. Bantu aku memblokirnya sebentar. Ekspresi Hai Bodong serius saat dia berteriak pelan. Tangannya membentuk segel. Saat lengan bajunya sedikit bergetar, udara dingin tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, seluruh tempat itu benar-benar diselimuti oleh udara dingin. Karena meningkatnya intensitas udara dingin, benang-benang salju mulai turun dari langit. Sesaat kemudian, angin kencang bertiup kencang. Salju dengan cepat diaglomerasi menjadi bilah es seputih salju. Benang angin liar berangsur-angsur berubah menjadi pusaran yang tiba-tiba meluas. Sesaat kemudian, pusaran itu benar-benar meluas hingga lebarnya lebih dari 10 meter. Saat angin liar menderu, banyak bilah es tajam ditembakkan ke pusaran. Dalam sekejap, tornado berwarna putih yang bagian luarnya ditutupi oleh bilah es tajam muncul dari udara tipis di langit. Dengan menggunakan kekuatannya sendiri untuk membangun badai pedang es yang ganas, banyak keringat dingin mulai menumpuk di dahi Hai Bodong meskipun dia memiliki kekuatan. Xiao Yan, minggir! Hai Bodong berteriak dengan suara rendah. Ketika dia melihat Xiao Yan dengan cepat mundur ke satu sisi, Hai Bodong melambaikan lengan bajunya. Badai pedang es yang sangat besar yang membawa suara angin pecah yang tajam, melolong saat menyapu ke arah Kaisar ular hitam bersayap 8. Hei, momentumnya cukup bagus. Namun, saya adalah Dou Huang bintang 6. Bagaimana kekuatan Dou Huang bintang 2 milikmu ini bisa bersaing denganku? Haha. Mengamati badai pedang es yang tersapu. Kaisar ular hitam bersayap 8 tertawa keras. Dia mengayunkan kepalanya yang besar dan nyala api berwarna hitam tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya. Setelah itu tanpa henti dipasok sebelum akhirnya menggumpal menjadi energi berwarna hitam yang sama besar, Kaisar ular hitam bersayap 8, di atas kepalanya. Mengayunkan ekor besarnya dengan tiba-tiba. Kaisar ular hitam bersayap 8, yang benar-benar diaglomerasi dari api berwarna hitam yang aneh dengan keras ditembakkan dari Kaisar ular hitam bersayap 8. Itu membawa kekuatan yang cukup menakutkan dan bertabrakan dengan keras dengan tornado bilah es berwarna putih. Ular hitam bersayap 8, di atas kepalanya. Pada saat tabrakan, ruang ketika keduanya bersentuhan tampak telah hancur dan membuka garis retakan kecil berwarna hitam. Bang! Dua jenis energi menakutkan yang berbeda, yang satu berwarna putih dan yang lainnya hitam, saling berhadapan sesaat sebelum tiba-tiba meledak di langit. Suara ledakan energi yang kuat masih bisa terdengar samar bahkan 1 kilometer jauhnya. Pada saat ledakan terjadi, lingkaran riak energi menyebar dari titik ledakan dan mengguncang Hai Bodong dan Kaisar ular hitam bersayap 8, pada saat bersamaan, memaksa mereka untuk mundur dengan cepat. Haha, dengan caramu menyia-nyiakan, bahkan jika kamu seorang Dou Huang, kamu mungkin hanya bisa menampilkannya beberapa kali, bukan?
mengamati Hai Bodong, yang wajahnya berkeringat dingin. Kaisar ular hitam bersayap 8, tertawa keras. Ledakan oktan. Sebelum tawanya benar-benar jatuh, mata segitiganya yang besar tiba-tiba menyusut. Sisik hitam gelap di tubuhnya tiba-tiba dan anehnya menegang. Lapisan minyak aneh berwarna hitam samar merembes keluar dari bawah sisik dan dengan cepat membungkus tubuh Kaisar ular hitam bersayap 8 di dalamnya. Di pinggang tubuh besar, Kaisar ular hitam bersayap 8, tubuh Xiao Yan tiba-tiba muncul dalam sekejap. Tinjunya yang ditutupi oleh api putih tebal yang tiba-tiba mengencang dan membawa kekuatan yang mengerikan seperti semburan petir saat itu dengan keras menghantam ke bawah. Pada saat ini, jubah berwarna hitam yang luas pada Xiao Yan sepertinya telah menjadi sekuat baja. Bang! Tinju Xiao Yan menghantam tubuh Kaisar ular hitam bersayap 8. Namun, ekspresi Xiao Yan menjadi sangat jelek. Ini karena dia merasakan bahwa tubuh Kaisar ular hitam bersayap 8 tiba-tiba menjadi berminyak seperti roti. Meskipun tinju Xiao Yan menabrak ular itu, ia bergerak di sepanjang lapisan film berminyak pada tubuh binatang itu dan melayang pergi. Meskipun sebagian besar serangan dari serangan ini meleset, masih ada sebagian kecil yang dengan kokoh dihancurkan ke tubuh Kaisar ular hitam bersayap 8. Suhu tinggi yang terkandung dalam nyala api putih yang tebal segera menyebabkan bagian kecil dari sisik ular tempat tinjunya mendarat menggulung. Hus, ini menyakitkan. Rasa sakit hebat yang ditularkan dari tubuhnya menyebabkan tubuh besar, Kaisar ular hitam bersayap 8, tiba-tiba meringkuk. Ekor besar tiba-tiba terayun ke belakang dan dengan keras menabrak punggung Xiao Yan. Segera, Xiao Yan menjadi seperti bola karet saat dia dikirim terbang. Gluk, kekuatan besar yang ditransmisikan dari punggungnya menyebabkan Xiao Yan memuntahkan seteguk darah. Sepasang sayapnya mengepak dengan cepat untuk menstabilkan tubuhnya yang terhuyung-huyung. Ah, bagaimanapun juga bukan kekuatan yang menjadi milikku. Mengontrolnya sangat canggung. Xiao Yan menyeka noda darah dari sudut mulutnya dan tertawa getir di dalam hatinya. Apa kamu baik-baik saja? Hai Bodong terbang ke sisi Xiao Yan dan bertanya. Saya baik-baik saja. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Tatapannya agak cemas saat dia menatap cakrawala yang jauh. Selama periode ini di mana Kaisar ular hitam bersayap 8 menahan mereka, wanita berpakaian hijau itu telah melarikan diri sampai bayangannya tidak terlihat. Apa yang kita lakukan? Meskipun dia tidak bisa membunuh kita, dengan kekuatannya tampaknya tidak sulit untuk menahan kita. Hai Bodong tertawa getir. Ketertarikan orang ini secara kebetulan menahan aku. Timbangan di sekujur tubuhnya memiliki pertahanan yang menakutkan. Bukankah karena kamu mengandalkan api surgawi, barusan, pukulan itu sepertinya hanya akan berdampak kecil padanya. Xiao Yan mengatupkan giginya erat-erat, napasnya sedikit tergesa-gesa. Kami berdua tidak memiliki teknik Dou yang menakutkan dengan kekuatan penghancur yang besar. Jika kami ingin mengalahkannya, itu akan terlihat sedikit sulit. Hai Bodong menghela nafas. Xiao Yan tetap diam. Api tulang dingin adalah sesuatu yang dimiliki Yao Lao. Oleh karena itu, sejauh mana Xiao Yan bisa mengendalikannya jauh dari se-fleksibel Yao Lao. Selain itu, kekuatan spiritual yang memungkinkannya untuk dapat bertarung dengan Dou Huang juga sepenuhnya milik Yao Lao. Semua ini tidak berhubungan dengan Xiao Yan. Dia hanya memainkan bagian dari titik transfer. Bahkan, ledakan oktan tidak banyak berpengaruh pada Kaisar ular hitam bersayap 8. Kemudian satu-satunya kartu tersembunyi yang tersisa bagi Xiao Yan adalah bahwa teknik di kelas Dou, tsunami pemecah api. Menempatkan telapak tangannya dengan lembut di bahunya, jari Xiao Yan menyentuh penguasa besar berwarna hitam dingin di punggungnya. Namun, saat dia bersiap untuk menggunakan kartu tersembunyi terakhir ini, sudut matanya tiba-tiba berhenti di api tulang dingin di tangan kirinya. Pikirannya kosong sejenak. Setelah terdiam sejenak, pikiran yang agak gila diam-diam mulai muncul dari bagian dalam hatinya tanpa pengekangan. Mungkin, ini akan lebih menakutkan. Bab 262 menggabungkan, api surgawi, api teratai Buddha yang marah. Ketika pikiran yang hampir gila ini muncul, itu menyebabkan Xiao Yan bergidik tanpa sadar. Namun, tidak peduli bagaimana dia menekannya, pikiran ini terus naik dan mengelilingi hatinya.
Tidak peduli apa yang terjadi, dia tidak bisa membubarkannya, seperti iblis yang mengganggunya. Di bawah upaya sia-sia untuk mengusirnya, Xiao Yan secara tidak sadar dan secara bertahap menjadi terobsesi oleh pemikiran ini. Dia bergumam di dalam hatinya. Jika ini mungkin berhasil, kekuatan penghancurnya yang mengerikan kemungkinan besar tidak akan lebih lemah dari tsunami pemecah api, bukan? Selama Xiao Yan berjuang, Hai Bodong menatapnya dengan tenang. Dia berasumsi bahwa yang terakhir telah menyerah. Pada saat itu, dia diam-diam menghela nafas lega. Tidak peduli apa yang terjadi. Kaisar Ular Hitam Bersayap 8, ini jelas merupakan lawan yang tangguh. Hai Bodong mungkin memang menahan sesuatu, tapi dia dan King Lin tidak dekat. Oleh karena itu, dia tidak perlu mengambil resiko seperti itu karena seorang gadis kecil. Xiao Yan bisa mengambil inisiatif untuk menyerah bertepatan dengan keinginannya. Di sisi berlawanan, Kaisar Ular Hitam Bersayap 8 sedikit mengayunkan ekor besarnya. Setiap kali ekor besar itu berayun, itu akan menciptakan angin liar yang cukup kuat di langit. Bisa dibayangkan kekuatan mengerikan seperti apa yang terkandung di dalam ekor besar itu. Hehe, kenapa? Apakah kamu akhirnya menyerah? Mata besar berbentuk segitiga itu menatap ke arah dua orang di seberangnya yang tidak bergerak apapun. Tawa dari Kaisar Ular Hitam Bersayap 8, seperti guntur yang menggelinding di seluruh langit tanpa henti. Ada baiknya Anda menyerah. Ini menyelamatkan saya dari membuang-buang kekuatan saya. Sambil tersenyum, Kaisar Ular Hitam Bersayap 8 menoleh dan menatap cakrawala yang jauh. Dia dengan lembut bergumam. Wanita lumen itu seharusnya sudah mencapai tempat yang aman. Tugas saya untuk memblokir mereka seharusnya sudah berakhir. Berbalik, Kaisar Ular Hitam Bersayap 8 menatap Xiao Yan. Tawa nyaringnya menimbulkan ejekan. Kalian berdua, jika kamu mengambil terlalu keras di masa depan, kamu bisa datang dan menemukan saya. Aku akan menunggumu kapan saja. Hari ini, saya tidak akan bermain dengan Anda berdua. Kalau tidak, ketika wanita dari Sekte Awan Berkabut dan Iblis Tua itu berkumpul, saya akan benar-benar punya masalah untuk pergi. Setelah mengatakan ini, ekor besar, Kaisar Ular Hitam Bersayap 8, itu berayun sedikit. Tatapannya menatap tajam pada setiap tindakan yang dilakukan keduanya saat tubuhnya perlahan bergerak mundur. Jelas, dia yang berhati-hati tidak mau mengekspos punggungnya ke dua Dou Huang. Meskipun dia mungkin bisa memblokir dua Dou Huang, dia tidak bisa benar-benar mengalahkan Xiao Yan dan Hai Bodong. Di bawah jubah hitam, mata Xiao Yan menatap tajam ke Kaisar Ular Hitam Bersayap 8 yang secara bertahap mundur. Pikiran bahwa Xiao Yan sedang berjuang di dalam hatinya tiba-tiba diturunkan. Tangannya perlahan terulur dari jubah hitam itu. Tangan putih panjangnya seperti tangan seorang wanita dan tampaknya tidak memiliki kekuatan apapun. Melihat tindakan Xiao Yan, Hai Bodong di samping merasa bingung. Wajahnya langsung tidak yakin. Hehe, kenapa, kamu masih belum mau menyerah? Anda mungkin memiliki satu jenis, api surgawi, tetapi melihat sikap Anda tampaknya Anda tidak dapat melepaskan kekuatan aslinya. Demikian pula merasakan tindakan Xiao Yan. Kaisar Ular Hitam Bersayap 8, segera menghentikan tubuhnya yang bergerak. Mata berbentuk segitiga menatap tajam ke arah Xiao Yan dan agak kesal saat dia tertawa dingin. Mengabaikan kata-kata mengejek, Kaisar Ular Hitam Bersayap 8, tangan Xiao Yan ditempatkan di depannya menghadap ke langit. Dia sedikit diam. Nyala api putih tebal naik di tangan kirinya. Suhu panasnya membakar udara hingga menjadi agak terdistorsi dan ilusi. Saat tangan kirinya sedikit menegang, nyala api berwarna putih mengerikan itu perlahan menggeliat, memancarkan energi yang ganas. Saat mata bentuk segitiganya yang besar menatap Xiao Yan sambil membawa ejekan. Kaisar Ular Hitam Bersayap 8, sama sekali tidak cemas. Meskipun dia sedikit takut pada api surgawi, orang berjubah hitam, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, tampaknya tidak dapat dengan bebas melepaskan kekuatan yang dimilikinya. Oleh karena itu, Kaisar Ular Hitam Bersayap 8, sama sekali tidak takut. Perasaan sinis di mata berbentuk segitiga itu muncul sesaat. Namun, ketika sekelompok api berwarna hijau tiba-tiba naik di tangan kanan Xiao Yan, mata besarnya tiba-tiba menyusut. Emosi yang tidak diketahui dan sangat ngeri muncul di mata ular dengan cara seperti manusia.
Ini juga merupakan api surgawi? Sialan, sial. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Anda bisa memiliki dua jenis api surgawi di tubuh Anda? Merasakan suhu menakutkan yang dipancarkan api berwarna hijau. Kaisar ular hitam bersayap 8 tertegun sejenak. Dengan segera, tubuhnya yang besar meringkuk seolah-olah seseorang telah menginjak ekornya. Suara tajamnya rusak saat dia tersentak di langit. Berdiri di samping Xiao Yan, Hai Bodong menatap api berwarna putih dan hijau yang menggeliat di telapak tangan Xiao Yan dengan wajah tertegun. Berada dalam jarak yang begitu dekat, dia secara alami dapat merasakan suhu menakutkan yang terkandung dalam dua kelompok api dengan lebih jelas. Pada saat itu, langkah kakinya tanpa sadar bergerak menjauh sebelum dia merasa diyakinkan dan menghentikan tubuhnya. Sungguh luar biasa. Orang ini sebenarnya memiliki dua jenis api surgawi. Hai Bodong menarik napas dalam-dalam dari udara dingin sambil menatap tangan Xiao Yan. Hatinya dalam kekacauan total. Dalam pengalamannya yang kaya, dia belum pernah mendengar ada orang yang dapat memiliki dua jenis api surgawi pada saat yang bersamaan. Orang harus tahu bahwa sifat api surgawi, sombong dan mereka memiliki kemampuan destruktif yang hebat. Dua api surgawi pada dasarnya seperti musuh dan mereka biasanya sangat tidak cocok. Jika dua jenis api surgawi ada di tubuh satu orang, Hai Bodong hanya bisa memikirkan satu jenis akhiran. Itu akan menjadi akhir di mana dua bom yang sangat tidak stabil itu bertabrakan satu sama lain. Hasil akhirnya akan hancur total dalam ledakan yang brilian. Hai Bodong tidak yakin mengapa Xiao Yan bisa memiliki dua jenis api surgawi pada saat yang bersamaan. Namun, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa pada saat dua jenis api surgawi muncul, benih energi yang awalnya jinak di tubuh mereka tiba-tiba menjadi jauh lebih mudah tersinggung. Apa yang orang ini pikirkan untuk lakukan dengan memanggil dua jenis api surgawi? Hai Bodong bingung saat dia berpikir di dalam hatinya. Dia menatap jubah hitam yang sedikit terangkat itu. Wajah halus dan tampan yang terungkap di sana, tampaknya sedikit memegang senyuman yang agak gila. Saat dia melihat senyum di wajah Xiao Yan, Hai Bodong gemetar dingin. Perasaan tidak nyaman tanpa sadar muncul di hatinya. Saat sepasang sayapnya mengepak sedikit, douki yang sedingin es membentuk lapisan es berbentuk bulat yang membungkus dirinya. Di seberang Xiao Yan, Kaisar ular hitam bersayap 8 terus bersumpah sambil terengah-engah dengan cepat. Jelas, dia telah menerima cukup pukulan dari kenyataan bahwa Xiao Yan dapat memiliki dua jenis api surgawi. Mengabaikan Kaisar ular hitam bersayap 8 yang melompat secara acak seperti loah, tatapan Xiao Yan menatap tajam kedua kelompok api surgawi berwarna berbeda. Sudut mulutnya bergerak-gerak sedikit. Sesaat kemudian, dia mengatupkan giginya. Tangannya membawa dua jenis api surgawi dan perlahan-lahan menyatukannya ke tengah. Sial. Gila, gila. Orang ini benar-benar gila. Menonton tindakan Xiao Yan ini dengan tatapan kaget, Hai Bodong dan Kaisar ular hitam bersayap 8 tampak anehnya memarahi bersama. Setelah mereka dimarahi, mereka berdua mundur jauh dengan harmonis. Setelah itu, mereka menatap Xiao Yan dari kejauhan. Brengsek, jika kamu mati, siapa yang akan memperbaiki pil ungu pemulihan spiritual untukku? Saat Hai Bodong menarik diri, dia memarahi tak berdaya di dalam hatinya. Menurut pendapatnya, meskipun Xiao Yan dapat secara bersamaan memiliki dua jenis api surgawi yang berbeda di tubuhnya, tidak mungkin dia bisa membiarkan dua jenis api surgawi yang kejam itu bersentuhan satu sama lain dan tetap aman. Kutukan dari mereka berdua tidak menyebabkan Xiao Yan ragu-ragu. Dalam pemikirannya yang gila, dia berpikir bahwa karena mantra api dapat menelan banyak api surgawi yang berbeda, seharusnya tidak terlalu sulit untuk menggabungkan api surgawi ini bersama-sama. Kekuatan satu api surgawi dapat menyebabkan ketakutan Dou Huang. Jika dua jenis api surgawi bersatu, energi yang akan meledak ketika mereka bersentuhan pasti akan meningkat beberapa kali lipat. Ini adalah eksperimen gila. Tentu saja, meski memiliki bahaya besar, jika Xiao Yan benar-benar bisa berhasil, dia benar-benar akan memiliki keterampilan membunuh yang menakutkan yang bahkan akan sangat ditakuti oleh Dou Huang. Sialan, jika hal ini benar-benar berhasil,
ini bisa dianggap sebagai teknik do unik yang telah aku buat sendiri, kan? Xiao Yan bergumam agak gugup di dalam hatinya. Tangannya gemetar saat nyala api berwarna hijau dan nyala api putih yang tebal perlahan mulai membuat kontak. Bang! Saat bibit api melakukan kontak, guntur teredam seperti raungan meletus dari dalam telapak tangan Xiao Yan. Dengan segera, tangannya terluka parah. Darah segar mengalir tak terkendali. Melihat posturnya, jika bukan karena Do Uki melindungi tangannya, mereka kemungkinan besar akan hancur saat itu juga. Xiao Yan dengan kuat menahan rasa sakit yang ditularkan dari tangannya. Api berwarna putih menyelimuti mata hitam gelap kirinya sementara sisi lainnya diselimuti oleh api berwarna hijau. Hijau dan putih bergantian satu sama lain, tampak sangat aneh dan mengerikan. Mengepalkan giginya, Xiao Yan mengabaikan energi mengerikan yang dilepaskan dari tabrakan antara dua jenis api surgawi yang telah menyebabkan udara mulai terdistorsi. Tangannya sepenuhnya terfokus untuk bergerak bersama ke tengah. Jarak antara kedua telapak tangan itu hanya setengah sentimeter. Namun, setengah sentimeter ini menyebabkan Xiao Yan benar-benar memanggil setiap utas energi di dalam sel tubuhnya untuk mempertahankan kemajuan yang lambat. Kaisar ular hitam bersayap 8 menatap tajam ke arah Xiao Yan yang seperti orang gila. Meskipun dia tahu bahwa dalam situasi seperti itu, agak tidak pantas baginya untuk tetap tinggal, kecemburuannya bahwa Xiao Yan mampu memiliki dua jenis api surgawi, pada saat yang sama, bersikeras untuk tetap tinggal. Dia ingin melihat sendiri bagaimana orang sombong ini akan bermain dengan dirinya sendiri sampai dia tidak akan bisa meninggalkan mayat. Di benua Do Uki ini, dia belum pernah mendengar ada orang yang bisa menggunakan api surgawi dengan cara seperti itu. Darah segar berulang kali mengalir keluar dari telapak tangan Xiao Yan. Api berwarna hijau dan putih mulai dikompresi secara bertahap. Namun, jelas bahwa pada saat yang sama mereka sedang dikompresi, Xiao Yan menahan serangan balik dari dua api surgawi. Pada satu saat, Xiao Yan akhirnya mengeluarkan erangan teredam di dalam hatinya. Seteguk darah ditembakkan dan jatuh ke dalam nyala api. Itu langsung dibakar menjadi ketiadaan. Xiao Yan mengatupkan giginya dan dengan keras kepala menatap dua api surgawi yang melilit satu sama lain. Dia mengerti dengan jelas di dalam hatinya bahwa tindakannya ini tidak diragukan lagi sangat bodoh. Namun, setelah merenung sejenak, dia masih melanjutkan dengan caranya sendiri dan melanjutkan. Hatinya memiliki obsesi yang menjadi miliknya. Sejak ia mulai melakukan kontak dengan Yao Lao, Xiao Yan akan selalu mengandalkan kekuatan Yao Lao setiap kali ia bertemu dengan lawan yang tidak bisa ia kalahkan dan akhirnya lepas dari kematian. Dari sudut pandang Xiao Yan, dia tidak menyukai perasaan seperti ini. Mungkin Yao Lao tidak mengatakan apapun dengan mulutnya, tapi Xiao Yan samar-samar tahu bahwa Yao Lao sepertinya juga tidak mau melihat Xiao Yan mengandalkan kekuatannya untuk kabur atau bertarung setiap kali dia bertemu lawan yang kuat. Xiao Yan adalah orang yang gigih. Terkadang, kegigihan ini juga bisa dianggap sebagai sikap keras kepala yang ekstrim. Saat ini, Xiao Yan yang muncul di jalan buntu telah turun ke dalam sikap keras kepala yang ekstrim ini. Di bawah kondisi ini, Xiao Yan benar-benar ingin mencoba apakah dia, dengan kekuatannya sendiri, dapat menciptakan kekuatan yang menakutkan yang bahkan Yao Lao akan terkejut. Dalam tubuh Xiao Yan, selain mantra api dan inti api teratai hijau, tidak ada hal lain yang memiliki kualifikasi atau potensi seperti itu. Setiap kali api berwarna hijau dan putih melakukan kontak sampai titik kritis, mereka akan menolak untuk terus bergabung terlepas dari bagaimana Xiao Yan mengompresnya. Sebaliknya, mengikuti dorongan kekerasan Xiao Yan yang membendung keengganannya untuk menerima situasi, energi dalam dua kelompok api secara bertahap akan menjadi kekerasan. Bang! Ledakan teredam lainnya terdengar. Bagian tangan Xiao Yan di antara ibu jari dan jari telunjuknya melompat dan membelah. Menurunkan kepalanya ke mata bola listrik seperti gugusan api yang berulang kali berkedip cahaya berwarna hijau dan putih, mata Xiao Yan sedikit menyusut. Dia tahu bahwa ini adalah pertanda tepat sebelum energi kekerasan akan meledak. Xiao Yan, sial, cepat singkirkan mereka. Jika Anda terus seperti ini, itu akan meledak. Merasakan kekerasan energi alam di sekitar Xiao Yan, Hai Bodong buru-buru memanggil. Haha, orang yang melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Merasakan benih energi kekerasan.
Kaisar ular hitam bersayap 8, tertawa keras dengan cara yang sangat sombong. Xiao Yan tidak mendengarkan pendapat Hai Bodong. Matanya menatap tajam ke gugus api putih hijau yang keras. Perhatiannya sepenuhnya terkumpul di dalamnya. Pada suatu saat, langit dan bumi sepertinya tiba-tiba menjadi sunyi. Bahkan suara angin pun menghilang. Saat ini, kerugian tiba-tiba menyerbu mata Xiao Yan. Namun, jari-jarinya menjadi gesit, sepertinya mampu melewati dedaunan dan memetik sekuntum bunga. 10 jarinya dengan cepat bergerak di sekitar gugusan api. Benang douki yang diedarkan dari mantra api dituangkan ke dalamnya. Catatan, jalan pintas daun dan petik bunga idiom Cina. Setelah douki mengalir dari mantra api, gugusan api yang keras itu secara bertahap menjadi sunyi. Api dua warna itu bergoyang sedikit. Akhirnya, itu perlahan bergabung menjadi tempat duduk teratai hijau putih seukuran telapak tangan Xiao Yan di depan tatapan kaget baik Hai Bodong dan Kaisar Ular Hitam Bersayap 8. Saat kursi teratai terbentuk, seluruh tubuh Xiao Yan bergetar. Dia menundukkan kepalanya dan menatap kursi teratai putih hijau di tangannya. Dengan suara lembut, dia bergumam. Apakah saya berhasil? Api teratai Buddha yang marah? Saat suaranya jatuh, wajah Xiao Yan dengan cepat menjadi pucat. Kehilangan di wajahnya tiba-tiba menghilang. Pada saat yang sama, dia dengan kasar dan naluriah melemparkan kursi teratai hijau putih di tangannya ke arah Kaisar Ular Hitam Bersayap 8 yang masih sok. Tempat duduk teratai api berwarna hijau putih dengan tenang melesat di udara kosong. Sepanjang jalan, bahkan tidak ada angin yang melayang. Namun, cara mengambang ini menyebabkan semua sisik di Kaisar Ular Hitam Bersayap 8 berdiri terbalik. Kursi teratai dua warna hijau putih dengan cepat melesat ke arah Kaisar Ular Hitam Bersayap 8. Namun, ketika akan mencapai radius 20 meter dari yang terakhir, tempat duduk lotus yang tenang itu tiba-tiba mulai menimbulkan kerusuhan. Kursi lotus melambat dan menyusut. Segera setelah itu membengkak dan mengikuti ini. Sebuah ledakan yang tak terkendali dan mengguncang dunia bergema di udara kosong. Bang! Energi seperti destruktif menyebar dari tempat klaster itu berada. Saat ini, gelombang riak muncul di udara kosong. Riak menyebar dan melewati puncak gunung yang menjulang tinggi di awan tidak jauh dari sana. Puncak gunung tiba-tiba pecah dan bagian di mana itu pecah dari gunung utama sehalus cermin. Dalam arah berlawanan sekitar 500 km dari kota Yan, dua sosok berkedip tiba-tiba berhenti di langit. Mereka tiba-tiba mengangkat kepala dan memandangi tempat di mana penglihatan mereka tidak bisa dijangkau. Sebuah wajah tua yang seperti kulit pohon dan wajah cantik anggun dan tampak mulia ditutupi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Bab 263 Kekuatan Penghancur yang Mengerikan. Api putih hijau cemerlang meledak di langit biru. Seperti gelombang api, itu menelan langit. Seketika, suhu seluruh area ini naik secara signifikan. Di dalam kota Yan, tak terhitung banyaknya orang mengangkat kepala mereka dengan bodoh dan mengamati gelombang api yang mengerikan yang telah menelan langit. Meski jaraknya ribuan meter, gelombang api panas masih menyebabkan banyak orang berkeringat. Kota besar itu benar-benar sunyi. Semua orang menelan ludah mereka di mulut kering mereka. Kepanikan menyebar dari dalam hati mereka. Jika gelombang api ini sedikit lebih rendah di atas kota Yan, tempat ini mungkin telah dimusnahkan menjadi dataran datar. Apakah ini kekuatan destruktif dari Dou Huang? Betapa menakutkan. Semua orang menggigil dan mengerang dengan lemah di dalam hati mereka. Di langit biru, gelombang api berubah menjadi riak energi saat melonjak keluar dengan keras. Dengan ledakan di tengahnya, makhluk hidup di sekitarnya dalam batas tertentu semuanya menerima pukulan yang merusak. Gelombang api putih hijau dengan santai menyebar ke radius beberapa ratus meter sebelum mereka secara bertahap mulai menghilang. Di langit, dua manusia dan seekor binatang berada dalam kondisi yang mengerikan. Pukulan yang diterima oleh Kaisar Ular Hitam Bersayap 8, yang memiliki tubuh besar, tidak diragukan lagi adalah yang paling parah di antara ketiganya karena ukurannya dan posisinya paling dekat dengan titik ledakan. Karena gelombang api destruktif yang menyapu, lebih dari setengah dari sisi keras di tubuh Kaisar Ular Hitam Bersayap 8 telah benar-benar rusak. Tubuh hitamnya memiliki darah merah cerah yang berulang kali merembes dan menetes seolah-olah hujan.
Di bawah sisik yang patah, beberapa luka mengerikan yang terlihat dengan mata telanjang meluas keluar dan hampir menutupi seluruh punggungnya. Sekilas, seseorang tampak samar-samar dapat melihat tulang putih yang padat. Dari 8 sayapnya, 3 diantaranya hancur akibat ledakan kasar dan sayap lainnya hanya tersisa separuhnya dengan darah segar mengalir deras. Ejekan di mata berbentuk segitiga besar itu tidak lagi terlihat. Menggantinya adalah horor yang luar biasa. Sikapnya yang menyedihkan dan mengerikan tidak lagi memiliki sedikit pun harga diri dan arogansi. Di tempat yang jauh dari Kaisar Ular Hitam bersayap 8, lapisan es seputih salju perlahan terbuka. Pecahan es jatuh, akhirnya memperlihatkan sosok tua dengan jubah hitam yang hampir sepenuhnya terbakar. Saat ini, wajah Hai Bodong benar-benar pucat. Sudut mulutnya masih samar-samar memiliki beberapa noda darah. Dia secara acak menghapus noda darah dengan tangannya, yang gemetar tanpa dia sadari. Dalam ledakan mengerikan beberapa saat yang lalu, Hai Bodong telah menggunakan semua kekuatan yang dimilikinya untuk mengental lebih dari 40 lapisan-lapisan es douki yang keras dalam waktu yang sangat singkat. Namun, pertahanan ini yang tampak tangguh dan tidak bisa dihancurkan, tampaknya dengan mudah dihancurkan di bawah gelombang api putih hijau yang memiliki kekuatan yang sangat merusak. Setelah gelombang api bergerak cepat, hanya lapisan terakhir dari lebih dari 40 lapisan es douki yang memiliki kekuatan pertahanan luar biasa yang tersisa. Orang gila ini. Dia benar-benar berani bertindak begitu sembrono. Berpikir tentang nasib buruk yang akan dia alami jika pembelaannya benar-benar rusak, wajah Hai Bodong berubah menjadi hijau. Bibirnya menggigil saat suaranya yang serak memarahi. Meskipun dia mengutuk dari mulutnya, bahkan Hai Bodong sendiri tidak menyadari bahwa ketakutan untuk pemuda ini yang bahkan belum berusia 20 tahun diproduksi jauh di dalam hatinya. Setelah putaran omelan, tatapan Hai Bodong menyapu udara dan akhirnya berhenti di tubuh Xiao Yan yang tergantung di udara tanpa ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Saat ini, lebih dari setengah jubah hitam di tubuh Xiao Yan dihancurkan. Rompi inti laut yang diberikan Yunzi kepadanya benar-benar pecah saat ini. Sepotong besar rompi keras berwarna biru pucat perlahan turun, memperlihatkan tubuh Xiao Yan yang dipanggang sampai agak merah menyala di bawahnya. Mengepakkan sepasang sayap di punggungnya dengan lembut, Hai Bodong dengan cepat muncul di samping Xiao Yan. Dia menatap sikap Xiao Yan yang tidak sadar dan segera melirik rompi dalam berwarna biru pucat. Kejutan melintas di matanya. Kekuatan pertahanan benda ini menyebabkan dia agak terkejut. Jelas, jika Xiao Yan tidak memiliki perlindungan rompi bagian dalam ini, dia mungkin telah terbunuh di tempat oleh ledakan mengerikan beberapa saat yang lalu. Orang gila ini. Anda benar-benar berani menggabungkan dua api surgawi bersama. Sekarang, semuanya menjadi baik. Sesuatu yang Anda buat adalah sesuatu yang bahkan tidak akan mengenali Anda sebagai pemiliknya. Jika kamu mati dari tanganmu sendiri, itu akan menjadi cerita yang sangat menarik. Mengamati Xiao Yan yang berada dalam kondisi di mana nasibnya tidak diketahui, Hai Bodong tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Telapak tangannya meraih tangan Xiao Yan dan diperiksa dengan kasar. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan mendesah. Ada harga yang harus dibayar untuk menciptakan kehancuran yang begitu mengerikan. Tubuh Xiao Yan saat ini berada di ambang kehancuran total. Ini adalah pertama kalinya Hai Bodong melihat orang yang memiliki belalang kuat seperti kehidupan ini berubah menjadi kondisi yang lemah. Untuk pil ungu pemulihan spiritual, Anda tidak bisa mati sembarangan seperti ini. Dengan tangan mendukung Xiao Yan, Hai Bodong bergumam. Sialan, kamu pantas mati. Anda orang gila. Aku paling benci berkelahi dengan orang gila sepertimu. Sekelompok bajingan, brengsek. Di kejauhan, Kaisar Ular Hitam bersayap 8 akhirnya sadar kembali. Dia memarahi saat dia merasakan kondisi cedera serius di mana tubuhnya berada. Tubuhnya yang besar gemetar. Kaisar Ular Hitam bersayap 8 jelas tahu di dalam hatinya bahwa seandainya bukan pertama kalinya Xiao Yan menggunakan teratai api putih hijau yang aneh sehingga akurasi dan kontrolnya tidak tepat, saat ini dia pasti akan langsung masuk jauh ke dalam. Tingkat cedera serius. Jika saat itu tiba, dia akan melihat penurunan besar dalam kekuatannya, paling buruk, mati di tempat. Mengamati, Kaisar Ular Hitam bersayap 8, yang masih memiliki energi meskipun terluka parah,
Ekspresi Hai Bodong tenggelam. Dia menempatkan Xiao Yan dengan protektif di belakangnya. Afinitas es yang tersisa Douki di tubuhnya perlahan mengalir, bersiap untuk menghadapi Kaisar Ular Hitam Bersayap 8 yang marah ini kapan saja. Namun, saat Hai Bodong sedang bersiap untuk bertarung, Kaisar Ular Hitam Bersayap 8 hanya mengutuk dengan sangat marah sebelum mengecilkan tubuhnya, tidak berani mendekati Xiao Yan dan Hai Bodong. Setelah berhadapan dengan cara ini selama beberapa menit, sisa sayap dari Kaisar Ular Hitam Bersayap 8 tiba-tiba mengepak. Segera, dia berbalik dan melarikan diri di depan tatapan tertegun Hai Bodong. Sialan, orang gila ini. Anggap aku takut padamu. Di masa depan, dimanapun orang gila ini berada, saya tidak akan pergi dan ikut bersenang-senang. Orang gila, benar-benar orang gila. Kali ini saya benar-benar merugi besar. Jika wanita itu, Lumen, tidak meningkatkan hadiahnya, aku akan membalikkan wilayahnya. Tubuh besar, Kaisar Ular Hitam Bersayap 8, menghadap ke Cakrawala dan dengan cepat terbang. Suara makian yang dipenuhi ketakutan terus bergema di langit. Hai Bodong tercengang saat dia melihat Kaisar Ular Hitam Bersayap 8 yang sebenarnya memilih untuk melarikan diri. Dia tersesat sesaat sebelum dia segera menggelengkan kepalanya, tidak yakin apakah dia harus tertawa atau menangis. Jika dia bertarung dengan binatang unik ini, yang memiliki kekuatan bintang 6 Dou Huang, dalam kondisinya saat ini, dia kemungkinan besar tidak akan bisa mendapatkan keuntungan. Selain itu, dia masih perlu melindungi Xiao Yan yang tidak sadarkan diri. Oleh karena itu, ketika dia melihat bahwa Kaisar Ular Hitam Bersayap 8 memilih untuk mundur, Hai Bodong menghela nafas lega. Setelah kejadian hari ini tersebar, anak kecil ini kemungkinan akan memiliki reputasi bahkan di benua Douki. Dengan satu serangan, Anda menakut-nakuti Kaisar Ular Hitam Bersayap 8 yang keganasannya terkenal. Ini melibatkan keberanian yang bahkan iblis tua dari keluarga kekaisaran tidak punya. Hai Bodong menoleh, menatap Xiao Yan yang pucat dalam keadaan tidak sadar dan menghela nafas dengan iri. Betapa menakutkan, api surgawi, dan anak kecil yang gila. Setelah berseru sekali lagi untuk energi destruktif dari sebelumnya, Hai Bodong tiba-tiba mengatupkan alisnya erat-erat. Dia mengangkat kepalanya dan pandangannya mengarah ke timur dan barat. Dari kedua tempat, dua ki kuat terbang dengan cepat. Apakah kedua orang itu akhirnya datang? Mendengar sikap Xiao Yan dari sebelumnya, tampaknya dia dan Sekte Awan Berkabut memiliki dendam. Dalam hal ini, akan lebih baik untuk membawanya dan meninggalkan tempat ini. Hai Bodong merenung sedikit. Tatapannya menyapu ke sekeliling dan kemudian ke bawah. Membawa Xiao Yan, Hai Bodong mengepakkan sayap es dingin di punggungnya, mengubah tubuhnya menjadi cahaya yang mengalir dan dengan cepat melesat ke arah Cakrawala. Setelah hilangnya Hai Bodong, langit yang telah mengalami pertempuran besar yang menggetarkan jiwa ini akhirnya menjadi tenang. Namun, ketenangan berlanjut hanya selama 10 menit lebih ketika dua lampu yang mengalir dengan cepat melesat dari arah timur dan barat. Akhirnya, mereka berhenti di lokasi di mana pertempuran besar itu terjadi. Lampu yang mengalir menghilang. Sosok manusia orang tua dan sosok manusia wanita keduanya muncul. Orang tua itu mengenakan jubah kuning biasa, coraknya yang bagus dan sikapnya yang energik memiliki perasaan yang agak berbeda dan menyendiri. Saat matanya mengamati sekeliling, mereka dipenuhi dengan martabat. Wanita itu mengenakan jubah ketat berwarna emas yang dilengkapi dengan warna ungu. Rambut hitam panjangnya ditarik menjadi bentuk seperti burung phoenix. Seorang bangsawan yang sulit disembunyikan samar-samar merembes keluar darinya. Penampilannya tenang dan indah, seperti mata air jernih di gunung terpencil. Pada saat yang sama, dia membuat orang-orang merasa menghormatinya karena statusnya yang tinggi sejak lahir sementara pikiran yang berkibar tanpa sadar akan muncul di hati orang yang sama itu. Pemimpin Sekte Yun Yun, dalam beberapa tahun kita belum bertemu, kedekatan angin Douki Anda menjadi semakin terpoles. Kecepatan ini adalah sesuatu yang tidak bisa saya kejar sebelumnya. Mengamati wanita berjubah yang anggun, mulia dan di sekelilingnya, lelaki tua itu tertawa. Gunung pemecah Jialau, Douki juga menjadi semakin kuat. Dari jarak jauh, Yun Yun sudah merasakan ki yang sombong itu. Wanita cantik berjubah itu tertawa. Aku agak tua dan tidak bisa dibandingkan dengan kalian, anak muda.
Orang tua yang dipanggil sebagai Jialau melambaikan tangannya sambil tersenyum. Tatapannya melihat sekelilingnya. Saat pandangannya menyapu puncak gunung besar yang hancur, matanya menciut dan dia tersenyum lembut. Sepertinya kita berdua melewatkan acara besar. Tepat sebelumnya, bukankah 4 Do Huangqi yang berbeda muncul di sini? Wanita cantik berjubah itu mengerutkan kening dan bertanya. Ah, ada 2 Qi yang tampaknya bukan orang kuat dari Kekaisaran Jiama. Adapun 2 lainnya yang bertarung dengan mereka, saya tidak bisa memastikan apakah mereka adalah warga Kekaisaran Jiama atau bukan. Lagi pula, dengan wilayah yang begitu besar, beberapa orang tua lebih suka menyembunyikan diri dan tidak akan muncul sampai mereka mati. Orang tua itu tertawa. Wajahnya berangsur-angsur menjadi sedikit mendung saat dia berkata. Tapi ledakan energi sebelumnya agak mengerikan. Saya pikir bahkan jika saya yang menghadapi ledakan energi semacam ini, saya hanya bisa berakhir dengan takdir yang terluka parah. Aku ingin tahu kapan orang kuat seperti ini akan muncul lagi di Kekaisaran Mahajia. Jika saya memiliki kesempatan, saya ingin berkenalan dengannya. Orang tua itu berkata dengan agak menyesal. Wanita cantik berjubah tersenyum dan mengangguk. Mata cantiknya secara acak menyapu tanah. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba berseru pelan. Dia memberi isyarat ke tanah dengan tangannya. Segera, sepotong logam berwarna biru pucat dengan cepat melesat ke langit dan dia menangkapnya dengan kuat di tangannya. Ini adalah, membalik dan melihat potongan logam biru pucat yang tampak familiar ini. Sesaat kemudian, wajah cantik wanita berjubah cantik itu tiba-tiba berubah. Dia tanpa sadar bergumam. Rompi inti laut? Bab 264 Yao Lao jatuh ke dalam tidur nyenyak. Menatap potongan logam biru pucat dengan ekspresi yang berubah, kecemasan melintas di wajah yang tenang dan acuh tak acuh dari orang ini, yang merupakan pemimpin dari sekte awan berkabut. Tangannya mengepal tanpa suara dan jantungnya berputar berulang kali. Mengapa ada pecahan, rompi inti laut, di sekitar sini? Jangan bilang kalau anak kecil juga ada di sini sekarang. Karena rompi inti laut telah rusak, dia seharusnya juga menerima luka yang sangat serius. Orang ini, kenapa dia selalu muncul dimanapun ada masalah? Tatapan wanita cantik berjubah yang membawa beberapa kecemasan menyapu tanah. Namun, dia tidak menemukan sedikit pun jejak yang mencurigakan. Alisnya menjadi sedikit vertikal dengan beberapa amarah tersembunyi di dalamnya. Pemimpin Sekte Yun, apa ini? Di satu sisi, lelaki tua itu tidak bisa membantu tetapi menjadi terpana ketika dia melihat wanita cantik berjubah itu benar-benar menunjukkan emosi seperti itu. Suaranya terkejut ketika dia bertanya, ini adalah pertama kalinya dia melihat orang ini, yang mengendalikan sekte awan berkabut, mengungkapkan begitu banyak emosi yang tidak biasa sekaligus. Haha, tidak ada. Terkejut terbangun oleh suara lelaki tua itu, wajah cantik wanita berjubah cantik itu dengan cepat mengubur ekspresinya. Sesaat kemudian, dia memulihkan ketidakpedulian dari sebelumnya. Dia tersenyum, menyimpan pecahan, rompi inti laut, ke dalam cincin penyimpanannya di depan lelaki tua itu dan dengan lembut menyuarakan pendapatnya. Jialau, kupikir kita harus menyelidiki identitas sebenarnya dari 4 Do Huang. Lagi pula, sepertinya 2 Do Huang dari kerajaan lain tidak mungkin memasuki Kekaisaran Jiama hanya untuk tur. Mendengar ini, lelaki tua itu segera menatap wanita cantik berjubah itu dengan agak aneh. Karakternya tidak terlihat seperti seseorang yang tertarik pada hal-hal seperti itu. Apa sebenarnya pecahan logam itu sebelumnya? Keraguan melintas di hati lelaki tua itu. Sebagai penjaga keluarga kekaisaran-kekaisaran, penyelidikan orang-orang kuat ini dari luar kekaisaran adalah bagian dari tugasnya. Dia awalnya ingin membuka mulutnya dan meminta sekte awan berkabut untuk juga membantu pada saat yang sama. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan membuka mulutnya lebih dulu. Karena itu, lelaki tua itu hanya tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dia membantu memindahkan banyak hal saat dia tertawa. Baiklah. Di bawah kami adalah Kotayan. Markas besar klan Mo kebetulan ada di sini. Ayo pergi dan kumpulkan beberapa informasi dulu. Mata cantik wanita cantik berjubah itu beralih ke kota di bawah dan dia tersenyum. Segera, dia memilih untuk turun keluar Kotayan. Di belakangnya, lelaki tua itu mengikuti dengan kecepatan tetap. 3 hari kemudian, di Rock Desert City, markas besar, perusahaan tentara bayaran logam gurun.
Aroma cendana yang samar menyelimuti ruangan yang sunyi, menyebabkan semangat orang merasa agak nyaman dan mabuk. Di tempat tidur di sudut ruangan, terbaring seorang pemuda yang matanya tertutup rapat. Interval antara setiap nafas lemah sangat lama, mengakibatkan orang lain tanpa sadar merasa bahwa nafasnya tiba-tiba akan berhenti, menciptakan akhir yang paling tragis. Saat pemuda itu terbaring tak sadarkan diri di tempat tidur, samar-samar dia bisa merasakan ada orang yang mondar-mandir di sekitarnya. Lama kemudian, beberapa desahan lembut terdengar dan perlahan menghilang. Setelah beberapa kali pintu dibanting hingga tertutup, jari pria muda di tempat tidur, yang seperti orang mati, tiba-tiba bergetar dengan lembut. Beberapa saat kemudian, nafasnya yang lemah akhirnya menjadi sedikit lebih kuat. Beberapa saat kemudian, bulu matanya bergetar lembut. Kelopak matanya meronta saat terbuka sedikit. Cahaya lampu redup yang lembut merembes melalui matanya. Tangan Xiao Yan tiba-tiba menegang saat dia melakukan yang terbaik untuk mengalihkan pandangannya. Setelah benar-benar menilai ruangan yang tampak agak familiar ini, dia akhirnya menghela nafas lega. Seluruh tubuhnya lemah dan kelelahan saat dia berbaring di ranjang empuk tanpa memiliki kekuatan sedikit pun untuk bergerak. Xiao Yan menarik dan menghembuskan napas sedikit. Ketika pikirannya benar-benar terjaga saat gelombang ingatan dengan cepat keluar dari wilayah dalam pikirannya, menyebabkan Xiao Yan mengingat kembali proses dari seluruh masalah. Saya rasa saya terluka. Mengingat rasa sakit luar biasa yang dia rasakan saat nyala api yang merusak menyapu, Xiao Yan tertawa getir. Dia dengan lembut menghirup udara yang membawa sedikit aroma kayu cendana. Ketika kepalanya sedikit lebih jernih, dia perlahan-lahan menutup matanya dan membiarkan pikirannya perlahan-lahan turun ke dalam tubuhnya. Saat pikirannya turun ke tubuhnya, kondisi tubuh bagian dalam yang bobrok yang menyebabkan Xiao Yan tertegun, segera muncul di mata pikirannya. Mengamati tubuh bagian dalam, yang dihancurkan dengan paksa oleh energi yang menakutkan, hati Xiao Yan tiba-tiba tenggelam dengan sangat. Meskipun dia bisa menebak bahwa cederanya serius, dia tidak menyangka bahwa keseriusan itu benar-benar telah mencapai sejauh itu. Jika itu adalah orang lain yang memiliki kondisi tubuhnya yang menyedihkan saat ini, hanya ada satu takdir untuknya. Itu benar-benar menjadi orang lumpuh. Ini akan menjadi masalah yang besar. Xiao Yan bergumam pahit di dalam hatinya. Pikirannya mengikuti jalur Qi yang hancur dan perlahan mengalir. Akhirnya, ia sampai di pusaran di perut bagian bawahnya. Mengamati bagian dalam pusaran yang hanya memiliki beberapa tetesan energi cair berwarna hijau yang tersisa, dia menghela nafas di dalam hatinya. Ini hanya memperburuk keadaan. Di tengah pusaran, cahaya kecil bergoyang sedikit. Dalam cahaya itu menyembunyikan kartu truf terbesar Xiao Yan. Inti api teratai hijau. Namun, Xiao Yan saat ini tidak berani menarik diri dan menyebarkan gumpalan api hijau. Saat ini, jalur Qi di tubuhnya sudah mencapai titik kritis. Dia tidak meragukan bahwa jika ada orang yang memukul tubuhnya dengan keras, dia akan benar-benar tamat. Dengan perasaan berat, Xiao Yan menarik pikirannya dari tubuhnya dan perlahan membuka matanya. Dia tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Xiao Yan menatap kosong ke langit-langit untuk beberapa saat sebelum jantungnya tiba-tiba bergetar sedikit. Sejak dia bangun sampai sekarang, dia merasa ada sesuatu yang hilang. Sekarang, dia akhirnya ingat. Sebenarnya tidak ada aktivitas dari Yao Lao. Mengingat masalah ini, ekspresi Xiao Yan segera menjadi sangat jelek. Jantungnya buru-buru berteriak. Guru? Guru? Teriakan itu bertahan selama beberapa menit tetapi dia tidak menerima tanggapan sedikit pun. Seolah-olah suaranya adalah batu yang tenggelam di lautan luas. Hati Xiao Yan mulai tenggelam lebih jauh karena waktu yang dibutuhkan Yao Lao untuk merespons diperpanjang. Apa terjadi sesuatu? Sudut mulut Xiao Yan bergerak-gerak. Dia tiba-tiba merasa mulutnya benar-benar kering. Perasaan panik diam-diam menyebar dari dalam hatinya. Jenis kepanikan ini mirip dengan kepanikan yang tercipta ketika si jenius saat itu berubah menjadi makhluk yang tidak berguna dalam semalam. Sejak dia dan Yao Lao berkenalan satu sama lain, hati Xiao Yan akan terasa mantap dan pasti selama yang pertama masih ada. Ini karena terlepas dari apa yang terjadi, Xiao Yan jelas bahwa selama Yao Lao ada, yang terakhir pasti tidak akan membiarkan dia benar-benar mati. Namun, saat ini tiba-tiba tidak ada kabar tentang Yao Lao.
Ini menyebabkan Xiao Yan, yang selalu mengandalkannya benar-benar merasakan kepanikan yang sulit dia sembunyikan. Xiao Yan menggigit bibirnya dengan erat saat dia menggunakan semua kekuatan di tubuhnya untuk mengangkat telapak tangannya. Ketika dia melihat cincin tua berwarna hitam yang sangat aman di jarinya, dia akhirnya menghela nafas lega. Dia melakukan yang terbaik untuk menekan kepanikan di dalam hatinya dan sekali lagi menutup matanya. Kekuatan spiritual terjerat bersama di depan tubuhnya untuk membentuk seutas benang. Setelah itu, menyentuh cincin berwarna hitam. Ketika kekuatan spiritualnya baru saja menyentuh cincin berwarna hitam, kekuatan isap yang sangat besar meletus dari dalamnya. Pada saat itu, Xiao Yan tidak punya waktu untuk bertahan melawannya dan itu menyedotnya ke dalam cincin berwarna hitam. Perasaan dari kekuatan spiritualnya pada awalnya sangat gelap. Dengan cepat mengikuti ini, itu muncul di dalam sampul lingkaran yang dipenuhi dengan cahaya putih. Di dalam sampulnya, sosok buram Yao ditangguhkan di udara, tersenyum saat dia menatap gumpalan kekuatan spiritual Xiao Yan yang lemah ini. Anak kecil, kamu akhirnya bangun. Yao melayang mendekati Xiao Yan saat dia berkata sambil tersenyum. Guru, kamu baik-baik saja. Melihat sosok Yao, beban berat di hati Xiao Yan mereda. Namun, meski hatinya menjadi sedikit lebih ringan, Xiao Yan tidak bodoh. Dulu, ketika Yao berbicara dengannya, dia bisa langsung berbicara di dalam hatinya. Saat ini, di sisi lain, dia perlu memasukkan cincin berwarna hitam untuk berbicara. Dari sini, dia dapat mengetahui bahwa situasi Yao tidak akan terlalu baik. Aku akan memberitahumu kabar baik dan kabar buruk. Yao tersenyum. Telapak tangannya menepuk sosok manusia ilusi yang Xiao Yan telah gunakan kekuatan spiritualnya untuk menciptakan. Dengan senyum senang, Yao berkata, kabar baiknya adalah aku sangat mengagumimu. Api teratai Buddha yang marah, yang Anda ciptakan memiliki kekuatan penghancur yang bahkan membuat saya takjub. Di masa depan, jika Anda dapat membuatnya dengan sempurna, saya pikir Anda seharusnya tidak memiliki lawan sekelas seperti Anda yang bisa mengalahkan Anda. Wajah Xiao Yan tidak memiliki kegembiraan. Api teratai Buddha yang marah, memang memiliki kekuatan yang besar tetapi harga penggunaannya sama-sama menakutkan dan sulit untuk diterima. Kabar buruknya, mungkin kamu sudah menemukan bagian dalam tubuhmu yang rusak sampai benar-benar berantakan? Yao tersenyum dan bertanya. Ya, ini sangat serius. Xiao Yan mengangguk dan menghela nafas. Pada dasarnya, ini akan hancur berantakan. Haha, cederanya mungkin serius, tapi selama kamu sembuh dengan benar, itu akan berangsur pulih. Saya telah memperbaiki program penyembuhan. Nanti, saya akan menyampaikannya kepada Anda. Selama Anda melakukan sesuai dengan apa yang saya katakan, Anda akan kembali ke kondisi puncak Anda. Kata Yao sambil tersenyum. Bagaimana denganmu guru? Xiao Yan yang sensitif mendengar nada-nada Yao yang sedikit tidak selaras dan dia buru-buru bertanya. Saya. Ini mungkin kabar buruk terbesar. Meskipun Anda telah berhasil menciptakan pesta ledakan yang bisa disebut sempurna, itu telah mengekstraksi hampir 70% dari kekuatan spiritual saya. Menambahkan ini pada kebutuhan untuk melindungi Anda dalam gelombang api terakhir, kekuatan spiritual saya hampir habis sepenuhnya. Yao tersenyum pahit dan menjawab. Mendengar ini, ekspresi Xiao Yan berubah drastis. Sosok manusia ilusi yang terbentuk dari aglomerasi kekuatan spiritualnya tiba-tiba berfluktuasi. Jangan khawatir. Meskipun kekuatan spiritual saya benar-benar habis, itu tidak berarti bahwa itu tidak dapat dipulihkan. Saya hanya perlu tertidur lelap untuk jangka waktu seperti yang saya lakukan di masa lalu. Yao dengan lembut melihat ke arah Xiao Yan yang menggigit bibirnya dengan erat dan berkata sambil tersenyum. Selama periode waktu di masa depan, guru mungkin tidak lagi dapat terus melindungimu. Anda harus mengandalkan diri sendiri untuk segalanya. Mengamati Yao yang tersenyum damai, mata Xiao Yan tiba-tiba menjadi lebih merah. Dia memegang tinjunya dengan erat dan berkata dengan suara serak lembut. Maaf, guru. Xiao Yan tahu dengan jelas di dalam hatinya bahwa jika dia tidak begitu bertekad untuk memiliki caranya sendiri dan menggabungkan api surgawi, kekuatan spiritual Yao pasti tidak akan sepenuhnya diserap. Dia juga tidak perlu tertidur sekarang untuk memulihkan kekuatannya. Haha, kamu tidak perlu merasa menyesal.
Saya hanya akan tertidur untuk jangka waktu tertentu dan tidak sepenuhnya hilang. Saya sangat puas dengan api teratai Buddha yang marah yang telah Anda buat. Murid saya memang berbeda dari orang biasa. Yao Lao menepuk bahu Xiao Yan dan tertawa. Baiklah, kekuatan spiritual yang tersisa akan segera dikonsumsi. Kamu harus pergi. Mengenai masalah King Lin, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Lumen itu tidak akan memperlakukannya seperti klan Mo. Anda dapat yakin. Tubuh Yao Lao tiba-tiba menjadi lebih kabur saat dia melambai pada Xiao Yan dan berkata, Guru, hati-hati. Lutut Xiao Yan perlahan berlutut di ruang kosong. Matanya merah saat kepalanya menghadap Yao Lao dan jatuh dengan keras. Catatan, tindakan berlutut dan menundukkan kepala ke tanah adalah bentuk penghormatan tertinggi yang dapat diberikan seseorang. Yao Lao senang saat dia memandang Xiao Yan, yang telah mengalami pergantian peristiwa ini dan benar-benar terbebas dari kelembutan diri masa muda yang dia alami di masa lalu. Dia tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Tubuh ilusi miliknya akhirnya dan secara bertahap menghilang dari lingkaran cahaya. Teman kecil, aku berharap ketika aku akhirnya bangun, aku akan bisa melihat seorang murid yang telah sepenuhnya menjadi orang yang kuat. Saya telah menyimpan beberapa api tulang dingin di atas ring. Selama krisis, Anda bisa menggunakannya. Selain itu, sejak saya mengenal Anda sampai sekarang, saya sangat puas dengan Anda. Tawa samar yang mengandung beberapa harapan perlahan terdengar di dalam lingkaran cahaya dan tidak menghilang untuk waktu yang lama. Xiao Yan perlahan berdiri. Dia menatap lingkaran cahaya kosong dan mendesah dengan sedih. Mulai sekarang, dia harus menghadapi seluruh kata ini sendirian. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 265 mengandalkan diri sendiri. Di kamar bersih, pemuda di tempat tidur perlahan membuka matanya. Kepahitan dan kesedihan muncul di wajahnya. Setelah waktu yang lama, dia menghela nafas lembut. Sementara Xiao Yan menatap langit-langit dengan bingung, informasi tiba-tiba memenuhi pikirannya. Namun, dia tidak merasa panik karena ini. Berbaring di tempat tidur, Xiao Yan membiarkan informasi itu mengalir ke pikirannya sesuka hati. Butuh waktu lama kemudian sebelum dia mulai membaca sedikit bantuan terakhir yang telah disiapkan Yao Lao untuknya sebelum Yao Lao jatuh tertidur. Xiao Yan perlahan selesai melihat-lihat program pemulihan secara detail. Di akhir informasi, ada formula obat untuk pil obat tingkat 5 bernama, pil ungu pemulihan spiritual. Jelas, Yao Lao khawatir sekali dia tertidur, Xiao Yan tidak akan bisa menekan Hai Bodong dengan kekuatannya sendiri. Oleh karena itu, dia secara khusus mentransfer formula obat, memungkinkan Xiao Yan melakukan yang terbaik untuk mencari bahan obat yang diperlukan dalam waktu 1 tahun untuk meyakinkan Hai Bodong. Guru, yakinlah bahwa saya akan memikirkan cara untuk memungkinkan Anda dengan cepat memulihkan kekuatan spiritual Anda. Informasi yang dipenuhi dengan usaha dan perhatian Yao Lao ini telah menyebabkan hidung Xiao Yan terasa sakit. Tinjunya menegang saat dia dengan lembut menggumamkan kata-kata itu. Menghirup napas dalam-dalam yang mengandung aroma kayu cendana, perasaan Xiao Yan perlahan-lahan menjadi tenang. Kepalanya berputar saat dia berpikir dalam-dalam. Sekarang setelah Yao Lao tertidur, dia harus mengandalkan dirinya sendiri untuk segalanya. Setelah kehilangan Yao Lao sebagai kartu trufnya, Xiao Yan juga kehilangan kemampuan untuk menekan Hai Bodong. Meskipun tubuh Hai Bodong mengandung racun api tersembunyi yang ditinggalkan Yao Lao, benda itu adalah sesuatu yang hanya bisa diaktifkan oleh Yao Lao. Sekarang setelah Yao Lao tertidur lelap, itu menjadi sama sekali tidak berguna. Adapun pil ungu pemulihan spiritual itu adalah pil obat tingkat 5. Kemampuan Xiao Yan tidak cukup untuk memperbaikinya. Oleh karena itu, bahkan kondisi terakhir yang dapat menahan Hai Bodong ini juga telah kehilangan efektivitasnya. Jika pengetahuan tentang dia yang telah kehilangan beberapa batasan ini diperoleh oleh Hai Bodong, kemungkinan besar perjanjian 1 tahun akan dihapus secara paksa. Ada juga kemungkinan bahwa Hai Bodong juga akan dengan paksa merebut kembali potongan peta dari tangannya. Meskipun dugaannya agak kasar, Xiao Yan jelas bahwa kerja sama mereka selalu dibangun di atas prasyarat bahwa kekuatan kedua belah pihak tidak berjauhan. Terlepas dari apa yang terjadi, Xiao Yan tanpa Yao Lao yang bertindak sebagai pelindung harus merencanakan skenario terburuk. Saat ini, dengan kekuatannya sendiri, Xiao Yan hanya bisa mengeluarkan inti api teratai hijau.
Meskipun Yao Lao mengatakan bahwa dia telah meninggalkan beberapa api pendingin tulang di cincin penyimpanan untuk digunakan Xiao Yan tidak memiliki keberanian untuk menggunakan api teratai Buddha yang marah, yang membutuhkan dua jenis api surgawi untuk kedua kalinya setelah mencobanya sekali. Lagi pula, itu terlalu menakutkan. Selama pertama kali, Xiao Yan bisa mendapatkan perlindungan dari Yao Lao, tapi bagaimana dengan yang kedua kalinya? Jika sesuatu yang buruk terjadi, dia mungkin benar-benar dibakar sampai mati oleh teknik yang dia ciptakan. Memikirkan semua masalah yang disebabkan oleh tidur Yao Lao, Xiao Yan merasa pusing saat menggelengkan kepalanya. Namun, setelah memikirkan secara mendalam tentang cara ini, dia dengan tegas mengingat beberapa hal yang perlu dia lakukan. Yang pertama adalah apapun yang terjadi, dia tidak boleh membiarkan Hai Bo Dong tahu bahwa dia tidak bisa lagi memiliki kekuatan Dou Huang. Pada saat yang sama, dia juga tidak boleh membiarkan Hai Bo Dong tahu bahwa dia tidak lagi memiliki kemampuan untuk memperbaiki pil ungu pemulihan spiritual. Kedua, dia harus memikirkan segalanya untuk mencari hal-hal alami dan unik yang dapat dengan cepat memulihkan kekuatan spiritual. Selama Yao Lao bisa bangkit kembali, maka masalah laten ini tidak akan bisa muncul. Setelah dengan kuat mengingat dua hal terpenting yang harus dilakukan di dalam hatinya, Xiao Yan menghela nafas lega. Dia berjuang untuk duduk dan bersandar dengan lembut di sandaran tempat tidur. Telapak tangannya terbuka dan benda halus sedingin es tiba-tiba melingkari tangannya. Dipelintir oleh benda halus sedingin es ini, hati Xiao Yan bergetar saat dia tertangkap basah. Tangan kirinya dengan kasar menarik selimut. Setelah selimutnya dibuka, seekor ular kecil berwarna 7 yang terlihat lucu sedang melilit lengannya. Seolah merasakan cahaya yang menyinari itu, ia mengangkat lehernya yang panjang. Mata ular ungu pucatnya menatap kosong ke arah Xiao Yan. Sesaat kemudian, kasih sayang muncul di mata ular itu dan mau tidak mau menggunakan kepalanya untuk menggosok lengan Xiao Yan. Mata Xiao Yan menyaksikan Heavenly Swallowing Python ini. Karena evolusinya, tubuh 7 warna yang dia perhatikan telah menjadi warna yang jauh lebih dalam dibandingkan sebelumnya. Ketika dia melihat kasih sayang yang sangat mirip manusia di matanya, hati Xiao Yan, yang menjadi jauh lebih berat setelah Yao Lao tertidur lelap, tiba-tiba menjadi jauh lebih rileks. Sukacita yang cemerlang dan tak terkendali memenuhi wajahnya. Dia dengan hati-hati membawa ular kecil 7 warna dengan kedua tangannya. Dia membuka mulutnya, tersenyum dan menciumnya. Dengan suara lembut, dia berkata, "Good darling, kamu bangun pada waktu yang paling tepat." Yao Lao telah memberitahunya sebelumnya bahwa Python 7 warna penelan surga akan memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Dou Huang setelah evolusi ini. Meskipun ini mungkin masih memiliki jarak dengan Dou Huang, Xiao Yan tidak lupa bahwa di dalam Python penelan surga ada roh yang lebih menakutkan, Ratu Medusa. Meskipun saat ini Ratu Medusa tidak dapat muncul karena dia ditekan oleh kesadaran Python penelan surga, Xiao Yan dengan jelas memahami bahwa sekali kehidupan Python penelan surga terancam, wanita menakutkan yang pernah menyegel Hai Bo Dong selama beberapa dekade akan sekali lagi menerobos penindasan Python penelan surga, dan dengan paksa mengontrol tubuhnya. Oleh karena itu, selama Xiao Yan mampu mengatur hubungannya dengan Python penelan surga, menjadi sangat intim, Ratu Medusa dalam tubuh Python penelan surga akan menjadi penyelamatnya jika Hai Bo Dong benar-benar ingin hidupkan dia secara tiba-tiba di masa depan atau jika dia berada di titik di mana kematian sudah dekat. Memikirkan pentingnya Python penelan surga baginya di masa depan, mata yang digunakan Xiao Yan untuk melihatnya jelas menjadi lebih hangat. Telapak tangannya dengan lembut mengusap sisik halusnya saat dia mengeluarkan sebotol esens kelahiran singa sayap ametis. Melihat penampilan esens kelahiran singa sayap ametis, mata ungu pucat dari Python 7 warna penelan surga segera menjadi cerah. Ekornya berulang kali menggosok Xiao Yan saat mulutnya mengeluarkan suara desisan mendesak. Melihat bahwa godaan esens kelahiran singa sayap ametis telah tumbuh bukannya melemah, Xiao Yan menghela nafas lega. Di saat yang sama, hatinya agak bersukacita. Jika bukan karena fakta keberuntungan bahwa dia memiliki makanan yang paling disukai oleh Python penelan surga ini, kemungkinan akan jauh lebih sulit baginya untuk memiliki hubungan yang begitu intim dengannya. Xiao Yan dengan hati-hati menggunakan batang giok kecil yang berlubang di tengahnya untuk menyedot beberapa tetes esensi ametis.
Setelah itu, dia menuangkannya ke mulut Pithon penelan surga. Dia memandangi cara yang lucu di mana ular sanca itu menyedot esensi dengan mata tertutup dan tidak bisa menahan senyum. Dia kemudian mengembalikan amethyst essence dengan benar dan meletakkan Pithon penelan surga yang puas di sisi bantalnya. Setelah merenung sejenak, dia mengeluarkan obat penyembuhan tingkat rendah yang memiliki sifat obat yang sangat lembut dan perlahan menelannya. Dia kemudian menutup matanya dan merasakan energi lembut yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Sudut mulutnya bergerak-gerak sedikit. Meskipun energi murni ini sangat lembut, ketika memperbaiki jalur kinya yang hampir bobrok, gelombang rasa sakit yang berkedut masih dipancarkan. Xiao Yan hanya bisa tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya pada tingkat kerapuhan yang berada di jalur kinya. Dia membiarkan energi lembut itu benar-benar habis dan sedikit lebih banyak energi perlahan muncul di tubuhnya. Saat Xiao Yan menutup matanya, suara "Kaaca" dari pintu kamar tiba-tiba terdengar di dalam kamar. Beberapa sosok manusia yang sedang membicarakan sesuatu dengan suara lembut berjalan dengan lembut. Setelah melihat Xiao Yan yang telah duduk di tempat tidur, mereka tersesat sejenak. Segera, mereka menerkam dengan kegembiraan liar terlihat di wajah mereka. Xiao Yanxi, kamu akhirnya bangun. Kamu sudah tidak sadarkan diri selama 5 hari. Xiao Li yang paling cepat terburu-buru mengeluarkan tawa yang keras dan bahagia. Apakah ini benar-benar sudah 5 hari? Mendengar ini, Xiao Yan terdiam. Segera, dia tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Apa kamu baik-baik saja? Xiao Ding tersenyum dan berjalan ke depan. Tatapannya dipenuhi dengan kegembiraan saat dia bertanya. Untuk saat ini, saya tidak akan mati. Xiao Yan menarik sudut mulutnya dan menjawab sambil tersenyum. Rekan kecil ini benar-benar menyembunyikan keahlian aslinya. Saya tidak menyangka bahwa Anda benar-benar akan membunuh tetua pertama dari klan Mo. Xiao Li menepuk paha Xiao Yan dan tertawa. Haha, Tuan Haitua yang memberitahu kami. Tapi hanya kami berdua bersaudara yang tahu tentang ini. Kami tidak menyebarkan apa yang kami dengar kepada orang lain. Ketika Xiao Ding yang berdiri di samping melihat keterkejutan Xiao Yan, dia menunjuk ke arah Hai Bodong yang tersenyum tapi diam dan menjelaskan. Hai Tua, terima kasih banyak. Jika Anda tidak menyelamatkan saya kali ini, saya mungkin benar-benar mati. Xiao Yan menatap tajam ke orang tua di belakang Xiao Ding. Tanpa Youlau sebagai kartu trufnya, Xiao Yan untuk pertama kalinya menyadari bahwa seorang Dou Huang sebenarnya mampu memberikan tekanan yang begitu kuat kepada orang lain. Hehe, itu sesuatu yang hanya membutuhkan sedikit usaha. Tapi Brother Xiao Yan benar-benar membuatku merasa kagum. Ledakan yang kau ciptakan hari itu, cek, terlalu mengerikan. Hai Bodong hanya tersenyum dan melambaikan tangannya saat dihadapkan pada ucapan terima kasih Xiao Yan. Dia kemudian mengangkat ibu jarinya ke arah Xiao Yan. Kekaguman dalam tawanya bukanlah akting. Hanya saja kepalaku tiba-tiba menjadi panas. Xiao Yan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Aku tahu saat itu pikiranmu sedang panas. Orang normal pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Hai Bodong bercanda. Tatapannya menyapu tubuh Xiao Yan dan berkata dengan cemberut. Luka Anda tampaknya cukup serius, bukan? Haha, selama aku masih memiliki sisa nafas, aku akan bisa membiarkan diriku menjadi lebih ulet daripada kecoak. Xiao Yan tertawa kecil. Kamu bahkan bisa memiliki 2 dari jenis hal itu. Saya tidak meragukan Anda ketika Anda mengatakan ini. Melihat sikap Xiao Yan yang tidak peduli sehubungan dengan lukanya, Hai Bodong mengangguk. Orang ini benar-benar memiliki terlalu banyak kartu tersembunyi. Setelah mengucapkan beberapa kata sopan kepada Hai Bongdong, Xiao Yan menoleh dan melafalkan 10 ditambah bahan obat untuk Xiao Li dan Xiao Ding. Dia kemudian menyuruh mereka untuk segera membantunya mengumpulkan mereka. Begitu dia mengusir mereka berdua dengan matanya, Xiao Yan sekali lagi mengalihkan pandangannya ke Hai Bodong. Dia tersenyum sedikit dan mengeluarkan pena dan kertas dari cincin penyimpanannya. Di bawah tatapan tidak pasti Hai Bodong, dia menulis beberapa nama yang sekilas, orang akan tahu bahwa itu adalah bahan obat langka. Hai Tua, dengan bantuan ini untuk menyelamatkanku, aku tidak perlu terlalu formal denganmu. Beberapa bahan obat ini adalah bahan obat utama yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil ungu pemulihan spiritual. Saya akan menyerahkannya kepada Anda.
Kapanpun Anda berhasil menemukan salah satu dari mereka, pikirkan segala cara untuk mendapatkan mereka. Setelah Anda menemukan semua bahan obat, saya akan mulai membantu Anda menyempurnakannya. Xiao Yan menyerahkan kertas itu kepada Hai Bodong saat dia tersenyum dan berkata. Mendengar ini, Hai Bodong bingung sejenak. Mengikuti dengan cepat adalah kegembiraan yang tak terkendali yang muncul di wajah lamanya. Tangannya sedikit gemetar saat menerima selembar kertas. Dia dengan hati-hati mengingat semua bahan obat yang tertulis di atasnya sebelum secara serius menyimpan kertas itu. Dia menangkupkan tangannya, mengguncangnya pada Xiao Yan dan dengan tulus berkata, Saudara Xiao Yan, setelah kamu memperlakukan saya dengan kejujuran seperti itu, saya yang dulu sangat bersyukur. Karena aku, Hai Bodong, telah mengatakan bahwa aku akan melindungimu selama setahun, aku pasti akan menepati janjiku. Anda dapat memulihkan diri dengan nyaman. Selama periode waktu ini, bahkan jika pemimpin sekte dari sekte awan berkabut datang, aku yang dulu akan terus membelamu. Mengamati Hai Bodong yang harga dirinya melonjak, Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Keputusannya untuk memberikan beberapa nama bahan obat dari formula obat kepada Hai Bodong memang pilihan yang cukup bagus. Dia bisa menenangkan Hai Bodong dan juga bisa mendapatkan kepercayaan darinya. Selanjutnya, saya harus menggunakan semua kekuatan saya untuk memulihkan diri. Tidak akan lama sampai perjalanan ke sekte awan berkabut yang hanya 2 bulan lagi. Xiao Yan dengan lembut bergumam di dalam hatinya sambil bersandar lembut di tempat tidur. Bersambung ke episode 52. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.